Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama saya hormati itu dosen pengampu matkul pendidikan Pancasila yaitu Dr. Monika Tiara MPD. Dan yang izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariel Nofrian Andes dengan NIM 24063003 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, langsung saja masuk kepada presentasi saya pada kali ini, itu terkait Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan tantangannya di era digital. Pertama yaitu masuk pada latar belakang. Di sini ada beberapa, yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Yang keempat, penting dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara. Selanjutnya yaitu masuk pada hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu dasar negara Indonesia, yang kedua ideologi bangsa Indonesia, yang ketiga sumber dari segala sumber hukum, yang keempat pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini penjelasannya bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah, semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kehidupan kenegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan ideologi negara. Ideologi adalah kumpulan cita-cita atau pandangan hidup yang menjadi pedoman bagi suatu bangsa. Dengan demikian, Pancasila menjadi arah dalam mencapai tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini argumentasinya adalah Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, tanpa adanya dasar negara yang mampu menyatukan perbedaan tersebut. Bangsa Indonesia akan sudah mudah mengalami perpecahan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi perekat persatuan bangsa. Di sini contoh nyatanya yang pertama yaitu dalam penyusunan undang-undang, pemerintah harus memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Di sini refleksinya, sebagai mahasiswa saya dapat mengamalkan Pancasila dengan sikap jujur, menghormati dosen dan teman, serta tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku maupun agama. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu nilai dasar tetap, bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, menghargai demokrasi, berasal dari budaya bangsa. Penjelasannya, Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap dipertahankan. Namun penerapannya dapat berkembang mengikuti perubahan teknologi, ekonomi, pendidikan maupun budaya. Di sini argumentasinya, perkembangan teknologi tidak mungkin dihentikan. Oleh karena itu yang perlu dijaga bukan teknologinya, melainkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu refleksi contoh nyatanya, seperti di media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi positif, pendidikan, promosi UMKM maupun kegiatan sosial selama tetap perhatikan etika dan tidak menyebarkan hoaks. Di sini refleksinya yaitu generasi muda harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai sopan santun, tanggung jawab, dan gotong royong. Selanjutnya yaitu perbandingan Pancasila dengan liberalisme. Di sini ada beberapa perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan persamaan, perbedaan, kesimpulan, dan penjelasan. Liberalisme ini merupakan ideologi yang mengutamakan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan Pancasila juga menghargai kebebasan, tetapi kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab sosial dan menghormati hak orang lain. Di sini argumentasinya, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tanpa menghilangkan hak individu.
Contoh nyatanya dalam menggunakan media sosial, setiap orang bebas menyampaikan pendapat, namun menurut nilai Pancasila, pendapat tersebut harus disampaikan dengan sopan, tidak mengandung ujaran kebencian, tidak menyebarkan fitnah, tidak memecah persatuan bangsa. Selanjutnya itu tantangan penerapan nilai Pancasila di era digital. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, radikalisme digital, dan lunturnya nasionalisme. Di era digital ini memberikan banyak manfaat, tetapi juga mengajarkan berbagai tantangan terhadap pengalaman nilai-nilai Pancasila, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, perundungan di media sosial, serta pengaruh budaya asing yang negatif dapat mengurangi rasa persatuan bangsa. Sini argumentasinya, informasi yang salah dapat menyebar sangat cepat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi apabila tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Sini studi kasusnya banyak cerita palsu mengenai isu politik atau bencana yang akhirnya menimbulkan kepanikan masyarakat karena dibagikan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu solusi memperkuat implementasi nilai Pancasila. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu literasi digital, bijak bermedia sosial, menjaga toleransi, aktif dalam kegiatan sosial, mengamalkan Pancasila setiap hari. Penjelasannya, generasi muda mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi Pancasila. Langkah yang dapat digunakan antara lain meningkatkan literasi digital, menghormati keberagaman, menjaga persatuan, mengikuti kegiatan sosial, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Argumentasinya di sini, perubahan bangsa selalu dimulai dari perubahan individu. Jika setiap pemuda mengamalkan nilai Pancasila, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Contoh nyatanya itu kita mengikuti gotong royong di lingkungan, tidak melakukan plagiarisme saat mengerjakan tugas kuliah, menghormati perbedaan pendapat saat diskusi, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, serta membantukan masyarakat melalui kegiatan KKN. Sini refleksinya, saya percaya bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tetapi dimulai dari tindakan besar, tetapi ada dari kebiasaan kecil seperti jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan peduli terhadap lingkungan. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, maka nilai-nilai Pancasila yang tetap hidup dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama yaitu Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Yang ketiga, dibandingkan liberalisme, Pancasila lebih menyarankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Selanjutnya, era digital membawa tantangan berupa hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan lunturnya nasionalisme. Selanjutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai Pancasila melalui sikap jujur, toleran, bertanggung jawab, tidak menggunakan teknologi, dan aktif berkontribusi bagi masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi pada kali ini. Jika ada kata-kata salah atau salah dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.